Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perkembangan peserta didik dengan anggota yang pertama saya sendiri Agis Nurjaki, kemudian Anissa Maulida, kemudian Fitrah Rohimah Akma Putri, kemudian Milatul Azizah, dan ada juga Nisa Dinasari, dan yang terakhir Wafika Nurma Kamila. Kami akan menyampaikan sebuah materi dengan judul perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang peserta didik. Peserta didik adalah komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Nah, di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-citanya. Mereka memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara normal. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi pada dirinya melalui proses pengembangan yang tersedia pada jalur-jalur tertentu, seperti halnya jalur pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Mereka mempunyai hak untuk memilih dan menempuh ilmu mana yang ingin mereka dalami yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan mereka juga memiliki kebebasan untuk menentukan cita-cita dan masa depan mereka. Mungkin itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik dibentuk oleh 2 faktor. Karakteristik merupakan karakter yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Ada 2 faktor yang menentukan karakteristik. Yang pertama ada faktor bawaan, dan yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor bawaan adalah faktor yang diwariskan dari kedua orang tuanya yang menentukan karakteristik fisiknya. Yang kedua itu faktor lingkungan. Itu faktor yang menentukan dari sikap spiritual, psikis, mental. Terus juga faktor lingkungan itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mempunyai peran yang sangat penting bagi proses keberhasilan anak dalam proses belajar. Karena sebagian aktivitas belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Perkembangan kognitif yang dimaksudkan adalah agar anak dapat mampu melakukan eksplorasi diri terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang ia dapatkannya tersebut, anak dapat melangsungkan hidupnya. Di sisi lain juga, pengertian perkembangan kognitif ini mengacu pada tahapan kemampuan seseorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, memecah masalah, dan mencari solusi. Tahap-tahap perkembangan kognitif pada anak dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini dimulai dari anak baru lahir hingga berusia 2 tahun. Tahap ini merupakan tahap dasar pada perkembangan kognitif selanjutnya. Tahap kedua yaitu tahap operasional. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal. Tahap yang ketiga yaitu operasional konkret. Pada tahap ini, anak telah matang dalam menggunakan pemikiran logikanya. Keempat, tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak telah berusia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu memahami argumen. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki arti pendekatan dengan knowing yang memiliki arti mengetahui. Dalam arti yang lebih luas, kognitif ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan.
Jadi, perkembangan kognitif adalah perubahan bertahap dan teratur yang menyebabkan proses mental menjadi semakin rumit dan canggih. Teori perkembangan kognitif sendiri ada banyak, salah satunya yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Teori perkembangan kognitif Piaget menyatakan bahwa kecerdasan atau kemampuan kognisi anak mengalami kemajuan melalui 4 tahap yang jelas. Masing-masing tahap dicirikan oleh munculnya kemampuan dan cara mengolah informasi baru. Selain itu, teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Selanjutnya yaitu masalah perkembangan kognitif. Dalam proses perkembangan kognitif seseorang, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menyertainya. Ada beberapa kasus terkait dengan hambatan proses perkembangan kognitif sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu ketidakstabilan dan penurunan kecerdasan. Biasanya masalah ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak teratur, baik itu pola makan, pola tidur, asupan nutrisi, ketergantungan terhadap alat elektronik dan sebagainya. Selain itu juga dapat disebabkan oleh adanya tekanan karena suatu permasalahan tertentu seperti depresi dan stres, dan juga dapat disebabkan oleh masalah kesehatan seperti STEP. Penanganan untuk kasus ini dapat dilakukan dengan mengatur pola hidup dan memperbaiki asupan. Sebisa mungkin mengupayakan agar tidak terkena panas tinggi hingga berakibat stres. Belajar mengontrol emosi agar tidak terlalu tertekan dalam depresi. Yang kedua yaitu kurangnya imajinasi dan kreativitas. Biasanya kasus ini dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang mendukung. Kurangnya kesempatan untuk berimajinasi dan ruang untuk berpikir kreatif dapat mempengaruhi kognisi anak. Penanganan untuk kasus ini yaitu memberi kesempatan berimajinasi dan memberi ruang kreatif dan tidak terus-menerus berada di bawah tekanan. Yang ketiga yaitu sulit mengenali bakat yang dimiliki. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pengalaman dan lain sebagainya. Penanganan untuk kasus ini adalah dengan memberi arahan, pendampingan, bimbingan, dan juga dukungan. Yang keempat yaitu lemahnya daya ingat, kurangnya konsentrasi, dan juga ketelitian. Penyebab dari hal-hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya nutrisi, pola tidur yang tidak teratur, dan juga adanya tekanan dari suatu problematika tertentu. Penanganan untuk kasus ini yaitu dengan mengatur pola hidup yang lebih tertata dan membiasakan diri untuk memperhatikan dan mengasah otak. Dan yang kelima yaitu tidak adanya kemampuan berpikir logis, persepsi yang lemah, dan juga kurangnya analisa. Kasus ini disebabkan oleh lemahnya daya ingat, konsentrasi, dan daya tangkap yang kurang, dan penanganannya adalah dengan memberi asupan gizi yang seimbang dan mulai mengasah otak dengan membahas beberapa persoalan-persoalan.